Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin bersama kita semua untuk merenungi sebuah ungkapan yang dinukilkan dari salah seorang generasi salaf, yaitu Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullahu taala, sebagaimana yang dibawakan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullahu ta'ala berkata, "Inna ahadahum law saqata minhu dirhamun la dhalla yawmahu yaqul inna lillah dhahaba dirhami wala yaqulu dhahaba yaumi ma amiltu fihi." Kata beliau, sesungguhnya ada seseorang yang apabila kehilangan 1 dirham, lalu dia menghabiskan harinya untuk menyesali, mencari, sembari mengatakan innalillah, mengucapkan istirja, mengucapkan innalillah karena musibah yang besar terasa olehnya, di mana dia kehilangan uangnya, hartanya, walau hanya 1 dirham. Ya. Sementara dia tidak pernah mengatakan inna lillah dhahaba yaumi ma amiltu fihi. Telah pergi 1 hari dalam hidupku yang aku tidak mengerjakan apa-apa di hari tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bila mana kita meneliti ucapan beliau ini, maka terasa sekali mengena di hati. Betapa kita sekarang ini merasa bencana besar, musibah yang tidak tertahan ketika kita kehilangan apa yang kita miliki dari urusan dunia. Hilangnya uang kita, hilangnya lahan kita, hilangnya kendaraan kita, hilangnya jabatan kita, turunnya pangkat kita, derajat kita, jabatan kita. Kita merasakan itu sebuah musibah yang besar, bencana dan malapetaka yang tidak kuat kita menerimanya. Terkadang ada orang yang saking sedihnya, begitu mendalam dukanya, ia merasa lebih baik mati daripada melanjutkan hidupnya lantaran musibah tersebut. Sementara siapa di antara kita yang pernah menyesali ketika 1 hari dari umurnya itu pergi? Sementara kita ini di dunia hidup sebentar. Kehidupan kita atau umur kita di dunia ditetapkan oleh Allah, ajal kita. Berapa tahun kita hidup di dunia ini terbatas. Allah yang menetapkannya. Sebelum kita lahir, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah sudah memberikan kita jatah umur masing-masing kita. Ada yang masih bayi sudah meninggal dunia,
Ada yang masih anak-anak meninggal dunia, ada yang remaja meninggal dunia, ada yang dewasa meninggal dunia, ada yang tua meninggal dunia, ada yang lansia, yang sudah terlalu tua baru meninggal dunia. Hari Sabtu yang lalu, negeri kita ditimpa oleh atau dilanda kembali oleh musibah kecelakaan sarana transportasi. Jatuhnya sebuah pesawat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Dari sekian banyak penumpang yang ada di dalam pesawat tersebut, ya, umumnya dewasa, di antara mereka ada yang anak-anak dan bahkan ada yang bayi. Subhanallah, inilah umur kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Maka kata para ulama, innama anta ayyamun, sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-harimu. Umurmu adalah kumpulan dari hari-hari. 60 tahun adalah kumpulan dari hari Senin sampai hari Ahad. Kemudian jadi satu minggu nanti akan menjadi satu bulan. Bulan berganti menjadi 1 tahun, dan tahun demi tahun sampai 60 tahun. Itulah hari-hari kita. Idza dhahaba yaumun dhahaba anka. Ya. Bila mana satu hari berlalu, berarti engkau sudah kehabisan atau kehilangan satu hari dari umurmu. Nah, sekarang ketika kita kembali ke ungkapan Abu Bakar bin Ayyash tadi, siapa di antara kita yang pernah sebelum tidur dia mengintrospeksi, bermuhasabah? Satu hari dari umur saya setelah berlalu dan tidak akan kembali. Ya, tidak akan mungkin kita mencarinya untuk membalikkan hari itu lagi kepada kita. Adapun harta kita yang hilang, uang kita yang hilang, bisa jadi kita bisa mengembalikannya, bisa kita temukan kembali. Adapun hari yang telah berlalu dari umur kita, tidak mungkin kita tarik kembali. Ya, dia ketika telah berlalu, maka dia tidak akan balik lagi sampai hari kiamat. Pernahkah kita mengatakan innalillah? Pernahkah kita menyesali ketika hari itu berlalu tanpa ada satu amal kebaikan pun yang kita lakukan dan kita kerjakan? Pernahkah kita menangisi itu, menyesali, merasa ini bencana dan musibah yang besar seperti yang telah diungkapkan oleh beliau? Dan ini pelajaran yang penting, ma'asyiral muslimin wal muslimat, bahwa kita harus terus bermuhasabah. Baru sebentar kita meninggalkan tahun 2020. Adakah di antara kita yang mencoba untuk melayangkan pandang ke belakang, melihat hari demi hari yang di tahun 2020 itu, yang dia sama sekali tidak memperbanyak amal kebaikannya? Tahun 2020 telah berlalu dan hanya sebatas lembaran dalam kehidupan kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ungkapan yang luar biasa, mesti kita jadikan sebagai motivasi bahwa hari yang sekarang kita lalui, kita harus beribadah, kita harus beramal, kita harus bersedekah, kita harus berzikir, kita harus mengerjakan perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Kita harus menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana tidak, maka kerugian kita dengan berlalunya satu hari jauh lebih besar daripada kerugian kita ketika hilangnya harta kita. Maka mari saya menghimbau diri saya pribadi dan kita semua untuk selalu mengawasi diri kita, mengintrospeksi, bermuhasabah. Untuk hari-hari ke depan yang kita tidak tahu berapa yang tersisa, harus kita perbanyak amal kebaikan kita. Harus kita isi hari-hari kita dengan
ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, menjadikan waktu-waktu kita ini waktu yang berharga, waktu yang menghasilkan catatan-catatan amalan yang berlipat ganda, yang banyak dengan berbagai macam jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalimat yang singkat ini menggugah hati kita semua untuk bisa terus bersemangat. Dan jangan lupa belajar agama. Pelajari agama agar kita kenal mana yang kebaikan, agar kita tahu mana yang keburukan, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang berlipat ganda untuk kita semua. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.